Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ulfia dari kelas E Akuntansi S1. Di sini saya akan mempresentasikan soal ilmu ekonomi pada tugas 6. Nah, baik, kita masuk pada soalnya. Soal yang pertama adalah apa yang disebut produksi marginal atau MP, produksi rata-rata atau AP, dan elastisitas produksi. Produksi marginal atau MP adalah hubungan matematis yang menggambarkan pertambahan jumlah output A yang disebabkan oleh adanya pertambahan input tenaga kerja yang digunakan. Produksi rata-rata atau AP adalah produksi yang dihasilkan oleh satu orang tenaga kerja input variabel atau AP sama dengan TP per L yang dihasilkan dari hasil penggunaan sejumlah faktor produksi tertentu. Selanjutnya, elastisitas produksi adalah ukuran pertambahan proporsional outputnya yang disebabkan oleh perubahan proporsional pada inputnya, manakala input-input lainnya konstan. Soal selanjutnya nomor 2 yaitu gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan MP dan AP dan tunjukkan pada grafik mana TP max, MP max, dan AP max. Bisa dilihat pada grafiknya ada tenaga kerja L, total produk TP, margin produk MP, average produk atau AP. Nah, TP max diperoleh jika MP 0, jadi pada tabel di atas TP max diperoleh pada angka 45 dengan 7 tenaga kerja. 45 dan 7 tenaga kerja. 7 tenaga kerja. Nah, selanjutnya itu MP max diperoleh jika nilai marginal produk mencapai angka tertinggi. Jadi MP max diperoleh pada angka 12 dengan 3 tenaga kerja. 12. Ya. Tuh. Pada angka 12 marginal produk dan 3 tenaga kerja. Nah, selanjutnya AP max diperoleh jika AP, MP, dan AP, MP, maka AP max adalah 9 dengan 4 tenaga kerja. 9 dengan 4 tenaga kerja. Nah, itu adalah jawaban dari soal nomor 2. Selanjutnya, mengapa daerah stage 1 dan 3 merupakan daerah tidak rasional? Jelaskan alasannya. Karena daerah stretch adalah daerah yang belum menguntungkan dan produksinya belum optimum. Nah, selanjutnya pada soal nomor 4, yaitu suatu fungsi produksi A sama dengan 15x pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Berapa penggunaan input pada saat A, MP max, B, AP max, C, TP max, dan D jika harga input sama dengan 27 dan harga output sama dengan 1, berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum? Nah, jawabannya adalah MP max atau inflation point. Banyaknya input X yang harus digunakan sehingga menghasilkan output Q yang maksimum. Dan B, AP max, yaitu banyaknya input X yang harus digunakan dan output yang dihasilkan. Dan C, yaitu TP max, keuntungan yang maksimum jika harga output sebesar dan kali harga outputnya. Dan D, keuntungan akan maksimum bila produk marginal atau MP sama dengan rasio antara harga input atau PX dibagi harga output atau PQ, sedangkan MP merupakan turunan pertama dari fungsi produksi. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5, suatu fungsi produksi A sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 1 per 3X pangkat 3. Buatlah tabel fungsi promosi. Bisa dilihat di sini. Tanah H atau HA itu 1 hingga 7. Tenaga kerja ada 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Sedangkan total produksi atau TP yaitu 0, 5, 9, 12, 17, 19, dan 18. Nah, selanjutnya yaitu gambarlah grafik fungsi produksi NC. Bisa dilihat. Ini adalah gambarnya. Dengan keterangan TP itu total produksi dan L itu tenaga kerja. Selanjutnya yaitu hitunglah hitunglah MP dan AP. MP sama dengan MP
sama dengan ATP per AL atau MP sama dengan dalam kurung TP2 dikurang TP1 tutup kurung buka kurung L2 dikurang L1. Untuk TP1 sama dengan L1, TP sama dengan 0 dan L2 sama dengan 2, L1 sama dengan 1. Nah, untuk MP selanjutnya, MP sama dengan MP sama dengan 5 per 2 sama dengan 5 bagi 2 sama dengan 2,5. Untuk TP2 sama dengan 9, TP sama dengan 5 dan L2 sama dengan 4, L1 sama dengan 2. Jadi sesuai dengan rumusnya yaitu MP sama dengan 9 dikurang 5 dikali 4 dikurang 2. MP sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk TP sama dengan 12, TP1 sama dengan 9 dan L2 sama dengan 6,4 sama dengan 4. MP sama dengan 12 dikurang 9 dikali 6 dikurang 4 sama dengan 3 per 2 hasilnya 1,5. Nah, selanjutnya untuk TP2 sama dengan 17, TP1 sama dengan 12, dan L2 sama dengan 8,4 sama dengan 6. MP sama dengan 17 ditambah 12 dikali 8 8 dikurang 6. MP sama dengan 5 per 2 dikali 2,5. Untuk TP2 sama dengan 19, TP1 sama dengan 17, dan L2 sama dengan 10. L1 sama dengan 8. Maka MP sama dengan dalam kurung 19 dikurang 17. Tutup kurung, buka kurung 10 dikurang 8. Jadi MP sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, untuk selanjutnya itu untuk TP2 sama dengan 18, TP1 sama dengan 19, dan L2 sama dengan 12,4 sama dengan 10. MP sama dengan 18 dikurang 19, dikali 12 dikurang 10. MP sama dengan 4 per 2 sama dengan 0,5. Nah, selanjutnya, AP sama dengan TP per L. Nah, di sini, untuk L sama dengan 2, TP sama dengan 5. AP sama dengan, sesuai dengan rumus di atas, yaitu TP 5, L 5 per 2 sama dengan 2,5. Setiap tenaga kerja menghasilkan 2. Nah, selanjutnya untuk L sama dengan P, TP sama dengan 9, maka AP sama dengan TP-nya 9 per 4 sama dengan 2,25. Begitu seterusnya. Setiap tenaga kerja menghasilkan 2. Untuk L sama dengan 6, TP sama dengan 12, AP sama dengan 12 per 6 sama dengan 2. Untuk L sama dengan 8, TP sama dengan 17, 17 bagi 8 sama dengan 2,125. Setiap tenaga kerja menghasilkan 2. Nah, untuk L sama dengan 10, TP sama dengan 19, maka AP sama dengan 19 per 10 sama dengan 2. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu gambarkan grafik MP dan AP. Bisa dilihat MP, TP. Pada grafik ini, yang selanjutnya yaitu pada poin E, berapa X saat TP max, MP max, dan AP max. Diketahui 4. Diketahui diketahui 4 sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 1/3X pangkat 3. MP sama dengan 4X dikurang X pangkat 3. 2X sepertiga X. Ditanyakan TP max, MP max, dan AP max. Penyelesaian. Baik, kita akan mengerjakan terlebih dahulu yaitu TP max. TP sama dengan 4X dikurang X pangkat 2 per X. TP sama dengan Y dikurang X. 4 dikurang X sama dengan 0. X sama dengan 4. X1 sama dengan 0. X 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya yaitu MX. Nah, MP max. MP sama dengan 4X dikali X pangkat 2 sama dengan 0. X dalam kurung 4 dikurang X sama dengan 0. X1 dikali 0. X2 sama dengan 4. MP max sama dengan 4. X sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 1 per 3X pangkat 3 sama dengan 2 dalam kurung 4 pangkat 2 dikurang 1/2. 1/2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 40,6. TP max sama dengan 40,6. Nah, selanjutnya untuk AP max itu sama dengan 2X dikurang 1/3. X pangkat 3, AP sama dengan Y, AP per X, AP sama dengan 2 dikurang 1/3, AP sama dengan 1,3. AP max sama dengan 1,3. Nah, selanjutnya yaitu jika R sama dengan 7 dan P sama dengan 4, berapakah X agar keuntungan maksimum?
Nah, diketahui R sama dengan 7, P sama dengan 4. MP sama dengan 4X dikurang X pangkat 2. Ditanyakan X maksimal. Nah, penyelesaiannya itu MP sama dengan R per P. 4X dikurang X pangkat 2 sama dengan 7 per 4. 4X dikurang X pangkat 2 sama dengan 1,75 sama dengan 0. Min X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1,75 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 4X dikurang 1,75 sama dengan 0. 1B1 sama dengan 4C sama dengan 1,75. Nah, bisa dilihat di sini X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. 4 plus minus akar min 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 1,75 per 2 kali 1 sama dengan 4 plus kurang akar 9. X1 sama dengan 4 tambah 3 per 2, X2 sama dengan 4 kurang 3 per 2. Sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. 1 per 2 sama dengan 0,5. Keuntungan maksimum sama dengan 3,5. Nah, selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan isokua, isokos, isoclean, expansiopat, dan MRTS. Yang pertama yaitu isokua, grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi kemungkinan antara faktor produksi yang ada untuk menghasilkan hasil produksi tertentu. Selanjutnya isokos, kurva yang menunjukkan kedudukan dari titik-titik yang menunjukkan kombinasi faktor produksi yang dibeli oleh produsen dengan sejumlah anggaran tertentu. Isoclean, kurva yang menghubungkan titik-titik di mana titik-titik tersebut besarnya tingkat batas pengganti secara teknis adalah sama. Expansion path, iskon ini akan bersinggung dengan iskon yang berbeda sehingga terbentuk titik keseimbangan produsen. Yang terakhir adalah MRTS, perbandingan antara MPL dengan MPK. Itulah tadi hasil presentasi dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.